tidak mempedulikan agama yang sesuai kehendak Tuhan. Karena kalau kita lihat ayat 5, mereka bukan tidak beribadah. Ayat 5, mereka beribadah secara lahiriah, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatan ibadah itu. Jadi tidak sampai benar menyenangkan Tuhan dan tidak sampai benar menggapai berkat dari Tuhan. Putus, tidak bisa sampai, saudara-saudaraku. Jadi ini tidak mempedulikan agama secara benar. Ini agama yang benar. Nah, sebenarnya kalau kita jangankan agama, peraturan, tata cara, etika, kesopanan, semua itu harus ada sebagai kesaksian hidup orang Kristen yang dia bagaikan pelita yang diangkat di atas gunung, bukan di lembah, bukan di tempat tidur, di bawahnya, bukan di bawah gantang. Nah, jadi kalau di bawah tidak mau meningkat dalam kehidupan rohani yang saksi yang baik, di tempat tidur ia adalah terang yang dimatikan, ditutup oleh nikah yang tidak baik. Nah, ada pelita tapi di bawah, di lembah, ada di bawah tempat tidur, ada lagi di bawah gantang. Gantang itu liter, tempat takar beras. Jadi terangnya itu ditutupi kebutuhan perut, jasmani, makanan. Ini jadi nggak bisa, harus sampai benar-benar pelita di atas gunung. Ini saudara-saudaraku. Saya sampaikan salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang hadir di sini dan juga bagi saudara-saudara yang oleh kemurahan Tuhan boleh bersama ibadah walaupun hanya lewat sambungan internet. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mau ajak kita membaca firman Tuhan. Kita harus semakin mengerti ibadah yang berkenan kepada Tuhan di akhir zaman ini. Karena banyak orang menyimpang dari ibadah yang benar. Itu sebabnya kita semua harus kembali kepada ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian,
kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak boleh upah dari Bapamu yang di surga. Saudara-saudaraku, sekarang ini banyak ibadah tidak berkenan kepada Tuhan, dan banyak ibadah yang lari daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga ibadah-ibadah yang sia-sia terlalu banyak di akhir zaman. Dan ini juga adalah merupakan kehendak iblis dengan tipu-tipunya menipu manusia itu supaya manusia tidak berkenan kepada Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, sehingga ibadah itu, kalau Rasul Paulus berkata ibadah yang hanya lahiriah, tidak mencapai yang rohani dan tidak menembus kepada kehendak Tuhan, dan tidak sampai bisa menggapai, menerima berkat dari Tuhan. Ini dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saya mau ajak juga kita baca. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Artinya cara-cara beribadah lahiriah yang tidak sesuai kehendak Tuhan dan tidak sampai menerima berkat dari Tuhan. Kita harus mengerti ini, dan untuk tidak terlibat di dalamnya, tetapi kita bisa beribadah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yang pertama diingatkan dalam Injil ini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi ibadah itu ada pamrihnya, ada embel-embelnya. Dan kalau di sini kita lihat, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi mungkin saudaraku melaksanakan agama itu sudah banyak pengorbanan, menyiapkan waktu, menempuh perjalanan, bahkan juga memberikan persembahan, bahkan juga melayani. Tetapi kalau kita perhatikan,
ada terselip sifat dari Lucifer. Ini saudara-saudaraku. Di sini kita membaca supaya dilihat orang. Kita sangat merindu saudara-saudaraku di akhir zaman ini kita harus sampai bisa memberikan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sampai mencapai berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan bagi kita disampaikan oleh kemurahan Tuhan, bukan karena ibarat kata-kata sekarang mendiskreditkan. Bukan. Jadi bukan, saudara-saudaraku, ada sesuatu karena kemarahan atau apa lain-lain. Tidak. Tapi kita rindu jangan sampai ada ibadah yang sia-sia. Ini saudaraku, jangan sampai ada ibadah yang sia-sia. Karena Rasul Paulus begitu banyak mengajar jangan sampai terjadi ibadah yang sia-sia. Termasuk tadi kita sudah baca dalam 2 Timotius pasal 3 itu. Sekarang kita juga mau melihat dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Oh ya, di Roma saja ya. Roma pasal 10. Mulai ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Itu sebabnya tadi kita baca dari Injil Matius itu, Tuhan mau menunjukkan kepada kita ibadah yang sesuai dengan kebenaran Allah. Banyak orang beribadah untuk melakukan apa yang benar menurut dirinya sendiri. Jadi setiap apapun saudaraku ibadah kita ini harus berkenan kepada Tuhan dan harus sampai mendapatkan anugerah berkat bagi kita, saudara-saudaraku. Karena ada sayang di sini, sayang sekali. Rasul Paulus menunjukkan sangat giat. Giat saja sudah luar biasa, saudaraku. Ini disebut lagi sangat. Nah ini, jadi ada tekanan-tekanan pembicaraan. Orang kalau bilang enak, nah mungkin Indomie enak. Tapi kalau bilang enak, nggak tahu rasa apa lagi itu dah. Lebih lagi enaknya enak, sangat, banget, macam-macam kata anak muda juga, saudara. Ini saudara-saudara yang kasih. Itu sebabnya setiap ibadah kita ini
kita langkahkan langkah kita menuju tempat ibadah. Kita duduk di situ, kita beribadah, kita menyanyi, kita memberikan hati kita. Bahkan banyak hal yang kita lakukan, bahkan pelayanan. Jangan sampai sia-sia, saudaraku. Begitu kegiatan yang luar biasa itu, dan kelihatan sudah begitu bagus, tapi langsung bisa jadi nol. Tidak berarti kalau ibadah itu dilakukan supaya dilihat orang. Nah, sebabnya ibadah kita harus hanya untuk dilihat oleh Tuhan. Hanya untuk memuji Tuhan, membesarkan Dia, tidak ada yang lain-lain. Ini saudaraku. Jadi kalau sangat giat itu semua sudah di situ, saudaraku. Kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan, kegiatan macam-macam. Ya, ini supaya dilihat oleh orang. Dan itu adalah termasuk tadi ibadah yang lahiriah saja, karena dasarnya ada di sini. Kita mau ulang lagi baca 2 Timotius pasal 3 tadi, mulai ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama yang sesuai kehendak Tuhan. Karena kalau kita lihat ayat 5, mereka bukan tidak beribadah. Ayat 5, mereka beribadah secara lahiriah, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatan ibadah itu. Jadi tidak sampai benar menyenangkan Tuhan, dan tidak sampai benar menggapai berkat dari Tuhan. Putus, tidak bisa sampai, saudara-saudaraku. Jadi ini tidak mempedulikan agama secara benar. Ini agama yang benar. Nah, sebenarnya kalau kita jangankan agama, peraturan, tata cara, etika, kesopanan, semua itu harus ada sebagai kesaksian hidup orang Kristen yang dia bagaikan pelita yang diangkat di atas gunung, bukan di lembah, bukan di tempat tidur, di bawahnya, bukan di bawah gantang. Nah, jadi kalau di bawah tidak mau meningkat dalam kehidupan rohani yang saksi yang baik, di tempat tidur ia adalah terang yang dimatikan, ditutup oleh nikah yang tidak baik. Nah, ada pelita tapi di bawah, di lembah, ada di bawah tempat tidur, ada lagi di bawah gantang. Gantang itu liter, tempat takar beras. Jadi
terangnya itu ditutupi kebutuhan perut jasmani, makanan. Ini jadi nggak bisa, harus sampai benar-benar pelita di atas gunung. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus ke situ kita. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ada masih keakuan itu, ada yang masih kita tonjolkan, saudara-saudaraku. Suatu waktu nanti ada waktunya Tuhan angkat kita dengan luar biasa. Tapi kalau itu cara kita beribadah, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah melihat pada waktunya, luar biasa. Sama seperti Yusuf. Kalau dia belum mengalami semua proses, apapun yang dia omongi disalahkan saudara-saudaranya dan dibenci. Itu saudara-saudaraku. Tapi di dalam hal itu dia tidak boleh melawan, dia harus diam. Dan suatu waktu dia dimasukkan dalam sumur dan akhirnya dijual, dan disitulah dia diproses. Dan sesudah itu tak ada lagi yang dia harapkan. Sedikit dia gantungkan pengharapannya kepada orang, karena sewaktu ada 2 orang datang kepadanya memberitahu mimpinya. Satu juru minuman yang memeras anggur, maka dia kasih tahu, dia bukakan pengertian mimpi itu. Oh, kamu mau kembali ke hadapan raja, kamu bebas, kamu akan melayani raja lagi. Senang dia. Tapi satu lagi, oh kamu nanti akan mati karena itu rotimu yang kamu junjung itu habis dimakan burung. Ini saudara-saudaraku. Itu. Jadi Yusuf itu kalau belum waktunya ditinggikan, kalau dia mau meninggikan, dibully terus. Nah, tapi kalau sudah diproses dia, segala proses, dan itu Tuhan yang tahu. Nah, kalau sudah begitu, nggak usah capek-capek dia. Sudah raja itu datang sesuai dengan mimpinya, nyembah. Ini saudaraku, nyerah semuanya. Tinggikan. Tapi itu sedikit pun bukan karena Yusuf mau lagi, sudah dia sudah tidak mau. Tapi itu datang semua. Jadi ada kalanya kita nanti ditinggikan oleh Tuhan, saudaraku. Tapi bukan karena kita mau lagi. Banyak cara Tuhan meninggikan. Dibuatlah kita berhasil. Apapun kita ini berhasil. Karena kalau Tuhan mau angkat seseorang berhasil, saudaraku. Itu dulu kami di Lumajang itu. Ada keluarga begitu sedih. Ada tempat di atas rumahnya bisa lihat-lihat. Jadi musiknya itu bambu. Dia sambil nyanyi-nyanyi tek gitu dia. Putus asa, saudaraku. Tapi suatu waktu mereka cuma hanya tukang bikin ragi. Diberkati Tuhan. Melebar kemana-mana. Sudah begitu, saudaraku. Terkenal orang itu. Sering sekali ada pendeta datang, mampir ke situ. Ada pendeta dari mana, mampir situ. Terkenal dia. Ya, ini saudaraku. Kalau Tuhan sudah mengangkat, apapun pekerjaan kita itu,
Tuhan bisa bikin kita terkenal, saudara. Kalau sudah waktunya. Dan kalau kita yang mengangkat, dibully orang terus, saudaraku. Dikatain, ih, sombong, ih, segala macam lah nanti, saudaraku. Ya, makanya Tuhan itu heran ya, luar biasa. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nah, kalau ketahuan sedikit itu sama orang, sama seperti Yusuf. Udah datang tukang mimpi. Udah datang tukang mimpi. Dibully terus. Tapi kalau sudah Tuhan yang angkat dia, udah kayak apa, saudaraku, orang menghadap raja. Mungkin mereka nunduk-nunduk semua. Nyembah-nyembah. Dan benarlah waktu Tuhan semuanya indah, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita yang mengadakan sesuatu supaya dilihat orang. Nah, ini terlalu banyak, saudaraku, supaya dilihat orang ini. Orang kalau karena firman Tuhan, apalagi nanti kalau kita cuma sekarang ini belum, ini di sini hal memberi sedekah. Di sini sedikit kita boleh lihat ya, kalau ayat yang ketiga, tapi jika engkau memberi sedekah jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini susah sekali, saudaraku, bagi banyak orang kalau belum masuk dalam pengertian dan pertobatan yang benar. Kalau diam-diam tidak ada yang tahu, sangat tidak mau. Tapi kalau dicanangkan, umpamanya ada bikin penggalangan dana, caranya bikin lelang, cuma lapet 10 biji satu piring, bisa menjadi 3 juta. Padahal kalau 10 biji kita beli paling 20.000. Tapi kalau lelang 3 juta. Kenapa? Bisa 20.000, lonjat sampai 3 juta. Karena ada nama orang di sana disebut-sebut. Ada bangga kalau dia mendapat pujian. Nah, ini saudaraku. Dia bangga kalau orang semua tahu. 3 juta, 3 juta. Mungkin orang berpikir, nggak mau nambah lagi ya, cuma 10 biji lapet. Udahlah 3 juta. Baru yang bikin lelangnya juga pintar. Sekali 3 juta, 2 kali 3 juta. Nggak ada yang nambah. 3 kali 3 juta. Si wah, tepuk tangan, senang. Tapi kalau dalam Tuhan tidak ada upahnya sama sekali. Nggak ada berkatnya. Karena sudah tidak sesuai dengan firman. Ingat, jangan kamu lakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi dalam hal apapun, jangan supaya dilihat orang, tapi murni hanya karena kita mengasihi Tuhan. Murni karena kita melakukan untuk Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, ibadah yang benar. Karena Matius pasal 5, pasal 6, 7 sampai ya ke-7 ini adalah termasuk kalau sekarang disebut undang-undang negara. Ini Matius 5 sampai dengan 7 ini
undang-undang kerajaan surga. Nah, ini saudaraku, hukum-hukum kerajaan surga. Itulah yang lebih pas. Hukum-hukum kerajaan surga. Jadi kalau kita mau mendalami hal kerajaan surga, ya Matius 5, 6 dan 7 itu hukum-hukum kerajaan surga. Karena satu sisilah Yesus, dua penyingkiran ke Mesir, tiga adalah pembaptisan Yesus, empat permulaan pelayanan, baru lima hukum-hukum kerajaan surga, pasal 6 dan pasal yang ke-7 dan yang ke-8 itu sudah pelayanan Yesus. Nah ini saudara-saudaraku, kiranya Tuhan semakin menolong kita dan memberkati kita. Jadi supaya dilihat mereka itu nanti berkembang juga, ingin juga mendapat pujian. Ngapain untuk dilihat orang? Kan pasti ada, tapi di dalam nggak kelihatan. Kadang orangnya sendiri nggak ngerti. Makanya kita bisa berdoa, selidiklah agandaku ya Allah. Kadang kita sendiri tidak mengerti, saudaraku. Padahal sudah nggak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Ketahuilah akan hatiku. Nah, hati kita bisa menipu kita sendiri. Dan nanti kalau lebih dia ingin dipuji orang, sudah masuk Lucifer. Nanti mengambil posisi satu tempat. Ya apa? Supaya disembah juga. Ingin penyembahan. Makanya waktu Yesus dicobai, tak usah kamu capek-capek mati untuk menebus dosa manusia. Kalau kamu mau menyembah saya, semua dosa saya kasih. Itu belum mau habis itu. Ingin disembah itu. Itu dari tadi itu ingin ada keinginan hati. Ada kesombongan, ada ingin dipuji supaya orang tahu, melihat, semua orang tertarik bisa menyembah dia. Nanti antikris juga itu tuntutannya. Nah, jadi makanya kalau kita banyak menyembah Tuhan, antikris takut, saudaraku, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kita sudah menyembah Tuhan. Karena orang kalau masih mau menyembah Tuhan, antikris nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau manusia itu digoda keinginan hatinya terlebih dahulu, ada macam keinginan dunia sampai makan minum, dalam krisis yang sangat besar, orang mulai ya bisa dialihkan. Nah, boleh dapat semuanya asal mau menyembah antikris. Itu sampai yang terakhir itu udah detik-detik terakhir. Waktu dulu masih di surga juga Lucifer begitu. Yesus juga mau mulai pekerjaannya, dia minta penyembahan dari Yesus. Atau kalau mau kita baca ulang itu pasal yang keempat itu, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis juga ingin disembah. Saudara-saudaraku, sering hati kita belum sampai di situ. Karena itu adalah puncak yang tertinggi. Tapi kalau mulai dilihat orang, itu arahnya nanti ke situ. Kalau tidak di stop, di cut, kapanpun
oh nanti sia-sia ibadahnya semuanya, tidak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, ibadah kita harus benar-benar menggapai anugerah dan berkat dari Allah. Jika ada sedikit pun supaya dilihat orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu, enggak masuk surga saudaraku, enggak ada lagi kehidupan kekal, enggak ada lagi. Makanya saudara-saudaraku, kita belajar enggak ada lagi akunya kita. Harus sampai di situ. Saya bersyukur dalam pengalaman hidup ini. Kalau saya ingat-ingat, mulai dari saya bisa mengingat, ya semua saudara-saudaraku, pengalaman saya sebenarnya tidak ada yang ya sedikit pun untuk dibanggakan. Dalam pelayanan, karena saya dulu ya istilahnya, karena ada orang begini, oh si anu itu kan aku yang menginjili, aku yang memenangkan. Jadi saya tidak begitu. Saya datang jadi supir. Jadi istilahnya yang melahirkan aku secara rohani itu enggak ada. Jadi bapak rohaniku itu boleh bilang enggak ada. Kalaupun karena ada pendeta ingin pengerja, saya ke situ. Ya, benar-benar waduh dilatih habis-habisan. Mungkin dia pikir ya kalau kuat, kalau enggak biarin dia pergi. Mungkin kira-kira begitu. Makanya 2 tahun waduh bergelimang dengan ya kotoran BABI, karena pendeta bilang, Manik, sebelum jam 5 ini semua harus beres, karena jam 5 nanti orang lewat mau datang sembahyang di gereja itu. Jadi karena sekarang buru-buru gimana lah, enggak pikir lagi kebersihan. Ada periuk yang bolong-bolong harus masukin di situ, udah naik loncat lagi sedikit dari apa itu ya udah pikul aja. Bagaimana enggak niris itu akhirnya kuahnya sudah. Nah gitulah. 2 tahun ngerjain saya sawah itu, saya kerjain sendiri itu 1/2 hektar. Semua dari nol saya tahu kerjain itu. Coba saudara kalau nggak benar-benar teliti dan sabar, satu keluarga aja susah untuk mengerjakan 1/2 hektar itu. Tapi saya kerjakan sampai 2 tahun. Akhirnya saya dikirim. Memang dalam hati saya nggak ada buat dilihat siapa, nggak ada lagi apa-apa semua. Tuh. Ada kadang-kadang saudaraku, karena orang memajukan yang dia menangkan yang apa, waktu pengangkatan pendeta-pendeta, saya ini siapa? Angkat saya, kadang nggak ada, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting aku melayani, aku melihat Tuhan. Jadi udah terarah hanya karena Tuhan. Enggak pun diangkat manusia, biarin. Nah, tapi kalau orang itu sakit dia rasanya, kalau supaya dilihat orang sakit, itu sudah. Padahal saya pikir kalau dibandingkan dengan orang-orang yang diangkat jadi pendeta-pendeta itu, jauh pengalamannya, pengertiannya, ya. Dan kalau itu saya bikin, nggak ada apa-apanya kalau diangkat. Aku kok enggak. Habislah saya saudaraku tambah lemas. Tapi saya melihat Tuhan. Hanya Tuhan yang kita muliakan. Dari Tuhanlah kita juga menerima sesuatu. Sehingga itu membuat saya terlalu banyak saudaraku yang sudah
mendidik. Ada lagi ibu gembala saya, ibu gembalaku ini juga keterlaluan. Kalau dia beli beras yang murah untuk makan anjing, gampang aja berapalah. Tapi ini enggak, harus beli jagung. Nih, beli jagung. Dibeli. Ada di tempat kami. Ya mungkin ibu gembala lihat ini. Karena itu sudah bagi saya. Kita harus muter-muter ini, giling jagung ini. Nah, kenapa harus begitu? Kalau beli beras juga lebih murah, jagung kan lebih mahal. Itu juga harus begini. Bisa berapa jam? Tapi itulah kerjaan saya. Kalau kita nggak sabar, nggak habis akunya itu, itulah. Cuma saya pikir, saya ini mau melayani untuk Tuhan, nggak mau lihat untuk siapa-siapa, hanya untuk Tuhan. Tapi ya mungkin juga Tuhan lihat, terlalu banyak pengalaman-pengalaman yang saya lihat. Hanya untuk di Jakarta ini aja, belum yang dulu-dulu sebelum di Jakarta. Saya bisa ya memperhatikan kehidupan. Mulai dari neneknya, ada anaknya. Anaknya ini punya anak. Anaknya ini punya anak. Nah, jadi cucu cicit sudah begitu. Ini saya juga yang mengadakan sakramen-sakramen banyak di situ. Meninggal neneknya di atas, saya sakrameni. Menikah anaknya, saya juga menikahkan. Anaknya itu menikah lagi. Anaknya, cucunya neneknya ini, saya juga. Jadi saya juga sudah lihat meninggal, segala macam. Saya sudah perhatikan semua yang mengikuti kehidupan manusia itu. Nah, saya pikir juga, ya Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih kasih umur buat saya. Jadi itu saya yakinlah kemurahan Tuhan, karena kita juga masih dibutuhkan oleh Tuhan. Jadi nggak langsung disuruh pulang, saudara-saudaraku. Ya, masih dianggap perlu. Jadi saya tidak bikin bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nanti malah nggak bisa diikutin. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang saya lihat. Ini saudara-saudaraku. Dan gampang saya mengerti firman Tuhan dengan pengalaman-pengalaman itu semuanya. Itu sebabnya Matius 6 itu, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Dan resikonya, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi tidak ada lagi tambahan upah. Kita bisa dapat upah itu bukan cuma di surga. Dalam Matius pasal 19 di 2 tempat. Ini sudah aku. Matius 19. Matius 19 ini ayat 27, upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang
terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita boleh mendapat upah di dunia ini dan nanti di surga. Saudara-saudaraku, bisa perpanjangan umur, bisa ketenangan jiwa, bisa ketenangan hati, dan keselarasan hidup, semuanya itu bisa. Itu sebabnya saudaraku, kita harus perhatikan apa hidup kita yang tidak benar, ada kekurangan dosa apa-apa semua lekas kita selesaikan. Kalau kita mengikut Tuhan dengan benar, pasti diberkati di sini dan di surga. Itu sebabnya kalau murid ini, karena mereka adalah mengikut Yesus di dalam pelayanan. Saya sudah sedikit menyampaikan kepada muda-mudi, dan memang benar, mengikut Yesus itu hanya dalam pelayanan Yesus. Karena kalau waktu Yesus sebelum berumur 30, kan dia nggak cari jiwa. Paling dia pergi ke bait Allah umur 12 tahun. Tapi sesudah dia dibaptis pada umur 30 tahun, dia mulai cari orang. Mulai saat itu dia ada pengikut. Jadi mengikut Yesus itu di dalam pelayanan Yesus. Semua harus begitu. Sebelum Yesus melayani, mana ada orang mengikut Yesus? Paling mama papanya, Maria dan Yusuf. Paling bersama dengan saudaranya. Jadi kalau ada orang mulai mengikut Yesus, umur Yesus 30 tahun. Dan 3,5 tahun, semua adalah full pelayanan. Jadi kalau mengikut Yesus itu dalam pelayanan Yesus. Ini saudara-saudaraku. Jadi supaya kita sangat diberkati Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita akan diberkati di sini dan sampai ke surga. Kita harus lihat saudaraku, dalam hidup kita apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, apa yang tidak benar. Sebab kalau benar, Yesus sebelum kita ikut, atau Yesus sesudah diikut melayani, ya, sudah mengikut Yesus dalam pelayanan, Yesus juga dia sampai mati tersalib, dan itu disebutkan sebagai penggembalaan kepada pengikutnya. Dia rela mati, saudara-saudaraku. Sehingga kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat 10, kita akan baca Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudaraku, walaupun kita bukan menentukan kita harus kaya, punya mobil 10 apa semua, sudah. Tapi saudara-saudaraku, kita tidak kekurangan. Cukup. Haleluya saudaraku. Ya kalau Tuhan kasih lebih, ya udah urusan Tuhan. Tapi kita tidak kekurangan. Bagaimana tidak kekurangan? Ya kalau kita mau makan, ada makan. Kalau anak mau sekolah, ya ada uang sekolah. Kalau anak mau kuliah, ya ada uang kuliah. Itu cukup saudaraku. Kalau nggak ada uang kuliah, anak kuliah, ya itu kurang. Nah, walaupun kita harus tidak, ya kalau umpamanya satu mobil bisa diantar 5, kalau umpamanya 5, ya walaupun mobil bukan satu orang satu, ya satu mobil juga kan cukup bisa diantar sini satu sampai saudara-saudaraku. Jadi ini pencuri datang untuk
mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi melimpah, saudaraku, enggak kekurangan. Setiap apa yang dijanjikan Tuhan, kita tidak merasa berlebihan kalau kita imani sampai terjadi begitu. Ini, saudaraku. Dan kalau kita benar-benar beribadah jadi domba Tuhan, dengar firman dan ikut Dia, semua firman ini pasti jadi. Saya memperhatikan itu, saudaraku. Jadi walaupun saudara tidak memperhatikan, kita hanya berapapun, ya seberapa yang Tuhan titipkan dalam penggembalaan ini, saya perhatikan semua. Bahasa Jawa dititeni, diteliti, saudara-saudaraku. Ya, kalau mereka yang sungguh-sungguh, berkatnya sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh, ya berkatnya kurang sungguh-sungguh. Makanya usahakan Tuhan yang terutama. Semua ibadah kita jangan supaya ada embel-embel yang lain. Semua harus supaya hanya dilihat oleh Tuhan dan Dia memberkati. Sama seperti ini, genap seperti ini. Tidak dikurangi, saudara-saudaraku. Yesus gembala yang baik. Di sini kita diberkati dan habis ini sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Itu sebabnya kita perhatikan di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Apakah kita belum bersungguh-sungguh mengutamakan Dia yang terutama? Harus dilihat, saudara-saudaraku. Ya. Apakah kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman, meneliti sesuai dengan firman itu? Dan kalau itu kita teliti, pasti berkatnya juga berkat yang utuh yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan siapkan semua. Kita bukan yang akan dikutuki, tapi adalah yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan.